Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Jerhi Fernanda selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Di sini saya Nur Puji Ayu Lestari dengan NIM 222050014 akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan dan Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kediri. Baik, langsung saja pada latar belakang. Di sini saya memberikan latar belakang dengan beberapa poin. Yang pertama yaitu pembangunan pendidikan dan tujuan pendidikan, di mana pembangunan pendidikan sekarang membutuhkan sumber daya manusia yang terdidik, dan tujuan pendidikan sendiri adalah membuat sumber daya manusia yang terdidik tersebut menjadi sumber daya yang kreatif, inovatif, dan mandiri, sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal. Dari penghasilan yang optimal tersebut dipengaruhi oleh faktor, yakni ada dua faktor yang mempengaruhi, yakni faktor internal yang dimana di dalamnya ada intelijensi, motivasi, dan kebiasaan belajar, serta faktor eksternal yang di dalamnya ada metode pembelajaran, peran guru, dan sarana-prasarana. Setelah itu, fokus penelitian saya pada penelitian ini yakni faktor internal berupa kemandirian belajar dan faktor eksternal berupa pemanfaatan perpustakaan. Adanya penelitian saya ini dilatar belakangi dengan fenomena yang relevan, di mana sekarang ini pembelajaran itu berpusat pada siswa dibandingkan dengan berpusat kepada guru, atau lebih ke student centered dibandingkan dengan teacher centered. Jadi, siswa diharapkan untuk aktif mencari informasi dan menggali sumber pengetahuan untuk pembelajaran yang optimal. Maka dari itu, dari sumber-sumber pengetahuan tersebut atau kebiasaan untuk mencari sumber-sumber informasi secara mandiri tersebut dibutuhkan sumber-sumber referensi yang berasal dari perpustakaan. Maka dari fenomena tersebut saya mengambil judul Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan dan Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya menggunakan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pemanfaatan perpustakaan terhadap hasil belajar mahasiswa manajemen pendidikan Islam IAIN Kediri? Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar terhadap hasil belajar pada mahasiswa manajemen pendidikan Islam IAIN Kediri? Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan perpustakaan dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar mahasiswa manajemen pendidikan IAIN Kediri? Dan selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Di sini tujuannya juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara intensitas pemanfaatan perpustakaan terhadap hasil belajar. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan perpustakaan dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya yaitu secara teoritis dan secara praktis, di mana secara teoritis dapat memberikan masukan dan menambah wawasan konseptual tentang hubungan pemanfaatan perpustakaan dan kemandirian belajar. Secara praktis, bagi peserta didik dan sekolah dapat menyadarkan dan menyediakan informasi tentang pentingnya pemanfaatan perpustakaan dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan tentang hubungan pemanfaatan perpustakaan dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Menurut penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan perpustakaan dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Wina, Adi, dan Dwi menyatakan bahwa pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat baca memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Selanjutnya ada juga dilakukan oleh Arif Sujatmiko mengemukakan bahwa kemandirian belajar maupun pemanfaatan perpustakaan
berhubungan positif dan signifikan dengan prestasi belajar. Maka dari itu, secara konsisten menunjukkan bahwa pemanfaatan perpustakaan dan kemandirian belajar adalah faktor-faktor penting dalam meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Di sini saya menggunakan 3 landasan teori. Yang pertama, teori dari Alberhat tentang perpustakaan. Perpustakaan yang dikelola dengan baik dapat memberikan banyak manfaat bagi penggunanya, termasuk akses ke informasi dan meningkatkan keterampilan belajar yang tinggi. Dan yang kedua, teori dari Knowles tentang kemandirian belajar. Kemandirian belajar adalah proses pembelajaran di mana individu dapat mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk mendiagnosis kebutuhan belajarnya, sehingga mereka menjadi lebih yakin akan kemampuan untuk belajar dan mampu menyesuaikan diri dalam situasi belajar. Selanjutnya ada teori dari Bloom tentang hasil belajar. Bloom mengklasifikasikan hasil belajar menjadi 3 domain: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pemanfaatan perpustakaan dan kemandirian belajar berkontribusi signifikan terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Karena kedua faktor ini memperkaya pengalaman belajar di ketiga domain tersebut. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian non-eksperimen korelasional. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa manajemen pendidikan Islam IAIN Kediri yang berjumlah 400 populasi. Dan untuk teknik sampel yang saya gunakan yaitu probability sampling. Penentuan jumlah sampel saya menggunakan rumus Rovin dengan batas toleransi kesalahan yaitu 5%. Hingga diketahui sampel minimal adalah 200 sampel. Dan pengambilannya dilakukan secara random menggunakan systematic random sampling dan menghasilkan kelipatan 2. Yang ketiga yaitu ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua kuesioner atau angket, dan yang ketiga ada dokumentasi. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan instrumen berupa kuesioner untuk memperoleh informasi tentang variabel kemandirian belajar dan pemanfaatan perpustakaan. Dan kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan skala Likert dengan 4 opsi jawaban, yaitu sering, sangat sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Untuk indikator kemandirian belajar, ada keinginan kuat dalam belajar, rasa percaya diri yang tinggi, penuh inisiatif dalam perencanaan tugas dan permasalahan belajar, bertanggung jawab terhadap kebutuhan belajar, serta mempunyai perencanaan dalam belajar, dan yang terakhir, belajar tanpa bergantung pada orang lain. Dan untuk pemanfaatan perpustakaan, indikatornya peminjaman buku, kebutuhan informasi untuk pendidikan dan penelitian, membaca buku, mencatat isi buku, dan frekuensi waktu kunjungan. Dan untuk indikator hasil belajar yaitu peningkatan nilai mata kuliah mahasiswa, baik nilai UTS, UAS, ataupun mandiri. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Di sini saya menggunakan deskripsi data dengan penyajian mean, median, dan modus, serta tabel distribusi frekuensi. Dan untuk selanjutnya ada uji normalitas. Apabila nilai signifikan probabilitas lebih dari 0,05 maka hipotesis diterima karena data tersebut berdistribusi secara normal, dan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Selanjutnya yaitu ada uji linearitas, yaitu uji yang dipakai untuk mengetahui apakah variabel terikat dengan variabel bebas. Ketentuan uji linearitas yaitu apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data tersebut linier, tetapi apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak linier. Selanjutnya ada uji hipotesis. Dalam penelitian ini saya menggunakan model uji hipotesis dengan regresi linier berganda. Pada penelitian ini, maka hipotesis penelitian tersebut ada 2, yaitu hipotesis untuk uji serentak atau simultan dengan lambang F untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama, dan ada hipotesis untuk uji parsial secara individu tanpa melibatkan variabel yang lain. Jika uji F
tidak signifikan, maka tidak disarankan untuk melakukan uji T atau uji parsial. Dan yang terakhir yaitu ada teknik keabsahan data. Yang pertama, uji validitas. Di sini saya menggunakan uji validitas berupa SPSS dengan rumus korelasi product moment. Dan yang kedua ada uji reliabilitas. Di sini saya menggunakan teknik Alpha-Crowbatch yang membentuk instrumen penelitian berupa interval dengan butir pertanyaan dengan skor 1-4. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.